Mahkamah Konstitusi melanjutkan sidang perkara gugatan Pilkada Jawa Timur 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Tri Risma Harini, Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans Arini. Agendanya adalah mendengarkan jawaban dari termohon dan pihak terkait dalam perkara gugatan hasil Pilgub Jawa Timur. Dalam petitumnya, Risma Gus Hans meminta MK menganulir keputusan KPU Jatim yang menyatakan pasangan nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak sebagai pemenang Pilgub Jatim. Tak hanya itu saudara, Risma Gus Hans juga meminta KPU menetapkan mereka sebagai pemenang pemilihan Gubernur Jawa Timur. Saudara terdakwa kasus kekerasan seksual IWAS menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis kemarin. Sejumlah insiden terjadi pasca persidangan, mulai dari terdakwa yang menangis histeris hingga ibunda terdakwa yang mendadak pingsan di halaman kantor pengadilan. Insiden tak terduga terjadi pasca sidang perdana kasus kekerasan seksual dengan terdakwa pria difabel berinisial IWAS di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis kemarin. Terdakwa menangis histeris karena mengaku tidak tahan berada di rutan kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Sementara ibunda terdakwa tiba-tiba pingsan di halaman kantor pengadilan usai mengikuti persidangan. Sang ibu pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan setelah kepalanya terluka akibat membentur lantai. Sebelumnya, sidang perdana kasus kekerasan seksual dengan terdakwa IWAS berakhir tanpa pembacaan eksepsi atau pembelaan. Pihak terdakwa mengaku ingin langsung menunjukkan pembuktian dalam sidang berikutnya. Dalam kesempatan ini, IWAS sempat mengeluhkan soal fasilitas bagi penyandang disabilitas yang sebelumnya dijanjikan ada dalam rutan. Saya akan mengungkapkan sebuah kebenaran yang diberitakan bahwa sebuah ada pendampingan di LP ada yang menyebut dengan fasilitas untuk disabilitas. Saya menyebutkan langsung atas nama KDD untuk memenuhi hak-hak saya yang harus dipenuhi. Karena dalam persidangan, terdakwa juga meminta pengalihan penahanan dari rutan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota. Namun, juru bicara Pengadilan Negeri Mataram masih akan menunggu keputusan majelis hakim terlebih dahulu. Tujuan permohonan pengalihan adalah hak dari terdakwa. Disampaikan melalui penasihat hukum, apakah nanti dikabulkan atau tidak, itu kembali kepada majelis hakimnya. Pertimbangannya bagaimana? Begitu ya. Menurut yang bersangkutan, menurut terdakwa merasa tidak nyaman dengan kondisi rutan dan butuh pendampingan. Sebelumnya, pria difabel IWAS diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 17 korban, 3 diantaranya masih di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban berani melapor karena merasa dilecehkan oleh terdakwa pada akhir 2024 lalu. Terdakwa IWAS terancam hukuman 12 tahun penjara dengan denda maksimal Rp600 juta. Fitri Rahmawati, Kompas TV Mataram, Nusa Tenggara Barat.